Hai Capricorn, apa kabar? Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan untuk love, relationship, asmara, percintaan untuk kalian Capricorn di bulan Oktober 2020. Gue Alice yang akan membawakan pembacaan tarot untuk kalian. Kita mulai dari yang single, nanti kita lanjut ke yang couple-nya. Seperti biasa, aku ingatkan ini adalah readingan general, jadi tidak akan resonate untuk semua orang. Kalau menyangkut orang lain bisa vice versa atau terbolak-balik dan jangan dipaksakan kalau tidak sesuai ya, ataupun tidak sesuai dengan tarot reader-nya juga jangan dipaksakan. Kalau readingannya tidak sesuai juga jangan dipaksakan. Oke. Ambil yang kalian perlukan, tinggalin sisanya. Jangan lupa di-subscribe ya dan dinyalakan loncengnya. Oke, Capricorn. Ini adalah readingan untuk kalian single Oktober 2020. Five of One dalam keadaan terbalik. Aku merasa ya di sini kalian mungkin emosinya lagi kurang stabil. Mungkin dikarenakan kalian baru saja berpisah dengan seseorang dan kalian masih ngerasa berat gitu ya jalannya. Dan buat beberapa dari kalian juga, kalian masih berusaha mengerti mengapa sih segala sesuatu ini harus terjadi gitu loh. Kalian berusaha mungkin ya berkompromi, berdiplomasi, bertoleransi dengan seseorang. Dan mungkin buat beberapa dari kalian ini adalah satu kalian dealing dengan orang yang mungkin statusnya ini tidak jelas, makanya mungkin ini adalah readingan untuk single karena mungkin kalian berhubungan dengan orang yang tidak jelas gitu loh. Statusnya juga tidak jelas, kalian pun tidak jelas hubungan statusnya dengan mereka gitu ya. Dan mungkin hal-hal ini tuh membuat kalian buat kalian tuh jadi punya satu masalah gitu loh dalam menjalani hubungan ini. Bisa jadi kalian ini dealing dengan orang-orang yang menggantungkan tanggung jawab atau kebutuhannya kepada kalian. Tapi ini juga bisa mungkin kamu di dalam keluarga kamu ada yang bergantung ke kamu. Ini bisa jadi gitu ya. Dan aku lihat di sini buat beberapa dari kamu mungkin kamu sedang punya masalah di dalam bidang keuangan gitu ya atau pekerjaan kamu. Dan banyak hal yang harus kamu pikul di sini. Sehingga untuk kamu memikirkan masalah-masalah mengenai percintaan, untuk saat ini mungkin kamu tidak begitu ke sana-sana gitu loh pikirannya. Dan buat beberapa dari kamu ini disebabkan karena kamu baru selesai dari satu hubungan. Cuman yang aku lihat di sini, di saat kamu sudah mulai mendapat kekuatan kamu, di saat kamu sudah mulai berdiri lagi di kaki kamu gitu ya dengan tegap gitu ya. Aku melihat di sini ada sebenarnya orang yang menawarkan sesuatu, karena ini masalah percintaan ya, ini menawarkan perhatian dia, menawarkan cinta, menawarkan hubungan ke kamu. Tapi mungkin energi mereka masih belum stabil, kamu mungkin masih belum mengerti ini orang serius apa enggak, atau mungkin kalian sudah melihat orang itu sekarang gitu ya. Cuman mungkin buat beberapa dari kalian ini kalian lagi PDKT. Lagi PDKT ini. Kalian bisa jadi menyimpan perasaan kepada seseorang, tapi kalian masih berusaha menahan diri untuk membuat orang itu tahu bahwa kalian tuh punya rasa gitu loh sama mereka. Dan mungkin ya sekarang ini ya kalian masih
masih ngobrol-ngobrol, ringan gitu ya, tetapi dari obrolan-obrolan itu kalian berusaha menyelipkan gitu loh, menyelipkan rasa-rasa yang ada di dalam hati kalian, dalam kata-kata ataupun dalam, perbincangan gitu ya, mungkin, menunjukkan perhatian kamu ataupun orang ini berusaha menunjukkan sign-sign, "Eh, gue suka loh sama lo loh," gitu loh. Tapi, mungkin karena mereka malu-malu jadi dipirit-pirit gitu loh. Karena yang aku lihat di sini, tenang, ini kamu lagi berusaha untuk menenangkan gitu ya, ada orang yang berusaha menenangkan, mengontrol dirinya untuk tidak, apa ya, tidak terlalu terikut atau terbawa akan emosi-emosi dia gitu loh. Iya, ada orang yang menahan rasa ini. Menahan rasa di dalam hati kepada seseorang. Tapi yang aku lihat di sini, ini sih, ya akan ada yang move gitu loh, akan ada yang mengambil satu langkah. Cuman seakan-akan dia tuh mau memastikan benar-benar apakah cintanya akan bersambut, apakah gayung akan bersambut. Karena mereka nih kayaknya agak takut gitu loh. Jangan-jangan gue cuman, apa ya, cuman baper aja kali ya, dia begini sama gue, dia begitu sama gue gitu. Jangan-jangan gue hanya, apa ya, ngerasain sendiri, apa dia juga ngerasain. Ada rasa-rasa kayak gitu, jadi agak-agak bingung gitu loh, untuk ngambil keputusan atau untuk ngambil satu langkah. Nah, buat beberapa dari kamu mungkin orang ini terlihatnya seperti dia masih berpikiran atau memikirkan sesuatu. Mungkin juga kamu berhubungan dengan orang yang baru selesai atau baru keluar dari satu hubungan atau ini adalah kamu, ya, seperti yang tadi aku ngobrolin di depan gitu ya. Mereka masih banyak mikir-mikir, mereka masih belum melihat, jadi nggak aware gitu loh, karena mereka masih banyak yang dipikirin, fokus mereka masih nggak ke situ gitu loh. Tapi yang aku lihat ini ada orang yang memang punya hati, punya perasaan, punya ketertarikan. Cuman dikarenakan mereka ini masih banyak dealing dengan perasaan-perasaan mereka sendiri, diakibatkan ini, mereka baru saja selesai gitu loh dengan, eee, masa lalunya, jadinya mereka mungkin masih masih ada di situ gitu loh. Masih banyak fokus-fokus mereka di situ, sehingga mereka tidak terlalu aware bahwa ada orang yang tertarik sama dia, yang menyayangi dia, yang punya perhatian sama dia. Karena aku lihat di sini ada orang yang di saat kamu terfokus dengan hal lain, ini orang merhatiin kamu. Mhm, mhm mhm mhm. Iya, nih, Devil card in reverse, ya kamu mungkin masih banyak perasaan-perasaan yang bikin kamu down, yang bikin kamu sedih, dan mungkin juga kamu ngerasa, apa ya, masih masih banyak gelombang-gelombang, riak-riak, percikan-percikan badai gitu ya, buat beberapa kamu yang menggoyang-goyangkan, hati dan perasaan kamu gitu loh, sehingga kamu tidak begitu yakin sih kalau aku lihat di sini. Mungkin juga buat beberapa dari kalian, kalian punya satu rasa ketertarikan sama orang dan kamu mungkin melihat ada orang itu, fokusnya nggak di kamu ataupun mungkin kamu ngelihat ada, apa ya, mungkin mereka mereka tidak punya ketertarikan sama kamu atau kamu melihat bahwa mereka juga ada dekat sama orang lain dan mungkin kamu kurang informasi gitu loh. Jadi kamu hanya berprasangka-prasangka, menduga-duga gitu kan ya, tapi untuk maju juga nggak berani, untuk
mundur juga kamu suka gitu loh. Jadi kayak gitu rasanya nih, yang satu nih. Karena ngelihat orang ini masih fokusnya masih belum ke masalah cinta-cinta, tapi kadang-kadang kamu melihat ada hal itu gitu loh. Tapi yang aku lihat di sini jelas sekali salah satu orang atau ini orang yang dealing dengan kamu ataupun ini kamu baru keluar dari hubungan gitu loh. Baru keluar dari hubungan. Dan mungkin masih banyak tanggung jawab dan hal-hal yang kamu pikul dikarenakan masalah ini. Sehingga kamu untuk kedepannya tuh masih belum punya rencana yang jelas gitu ya. Bisa jadi ini bukan karena misalnya udah berkeluarga atau udah menikah gitu ya, tapi dalam hubungan juga bisa gitu ya. Kamu baru selesai berhubungan, baru selesai dengan satu komitmen dan kamu masih work on your healing gitu, masih dalam healing proses gitu ya. Dan kamu mungkin masih belum mau mengambil langkah yang terburu-buru untuk masuk lagi ke dalam satu hubungan. Kamu lagi berusaha untuk bangkit lagi, kamu berusaha masih kuat lagi gitu ya. Dan ya ini masih berusaha menenangkan perasaan-perasaan kamu. Ya, orang ini bisa jadi ngelihat kamu tuh agak nggak jelas. Ya iyalah orang kamunya masih sibuk, pikiran perasaannya lagi nggak di situ gitu ya. Tapi kamu mungkin punya 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 sense gitu ya, kamu merasa bahwa orang ini tuh suka sama gue, orang ini tuh perhatian sama gue gitu. Tapi buat beberapa dari kamu mungkin kamu ya kayak gini, nggak merhatiin gitu ya. Oke, Capricorn, ini adalah readingan untuk kalian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste. Oke, Capricorn, yang couple ini adalah readingan untuk kalian. Capricorn couple, love reading Oktober 2020. Capricorn Sun, Moon, Rising, dan Venus. Five of Wands. The Full card. Oke, dari tadi aku ngelihat Five of Wands dan keadaan terbalik. Kamu mungkin di dalam hubungan ini banyak mengalahkan diri kamu untuk kepentingan orang lain gitu ya, kepentingan pasangan kamu, kepentingan mungkin anak kamu, kepentingan orang tua kamu, tetapi kamu banyak berkompromi gitu loh. Kamu banyak berkompromi di dalam hubungan ini. Karena mungkin kamu merasa mungkin merasa sudah terlalu nyaman dan sudah terlalu terbiasa dengan situasi seperti ini, di mana kalian mungkin merasa bahwa ya gue harus yang selalu jadi pihak yang mengalah, gue selalu harus jadi pihak yang ngikut, gue harus selalu jadi pihak yang mengerti, dan harus menjadi pihak yang selalu mentolerir segala sesuatunya, dan kalian nggak punya satu keberanian mungkin ya untuk mengungkapkan sebenarnya apa yang kalian ingin, apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian resahkan atau unek-unek di dalam diri kalian ya. Kadang-kadang orang pada satu poin pasti ingin juga gitu loh. Pasti ingin juga untuk bisa dimengerti, pasti ingin juga bisa dipahami, pasti ingin juga untuk dihormati dan disayangi dan diperlakukan dengan baik juga gitu ya. Dan mungkin di sini beberapa dari kalian bisa jadi kalian mendapatkan satu tawaran ataupun kalian ingin mencoba sesuatu gitu ya. Mungkin kalian ingin pindah kerja atau kalian ingin merubah situasi atau kalian ingin
memilih bisnis atau usaha sendiri daripada bekerja, tetapi yang aku lihat di sini dikarenakan ada satu kepentingan yang sebenarnya adalah keinginan orang lain, kamu harus berkompromi untuk tidak melakukan hal tersebut gitu loh. Ataupun ini kamu takut untuk memulai satu hal karena kamu terlalu banyak berpikir. Sehingga kamu jadi agak berat gitu yang kalau aku rasain tuh ada hal-hal yang kamu berusaha kendalikan di dalam diri kamu yang sebenarnya pengen keluar. Five of Cup dalam keadaan terbalik, Eight of Pentacles dalam keadaan Five of Cup dalam keadaan tegap, Eight of Pentacles dalam keadaan terbalik. Hal-hal ini dikarenakan kamu berusaha mengerti dan berusaha mengalahkan diri kamu, ini nggak selalu menghasilkan sesuatu yang baik. Maksudnya apa? Kadang-kadang memang dibutuhkan kita bisa berkompromi. Kadang-kadang kita harus bisa fleksibel gitu ya, fleksibel lah gitu loh omongannya. Dengan situasi agar bisa ya mencapai mufakat gitu ya dalam hubungan apalagi. Dan kalau misalnya hanya satu pihak saja yang terus-menerus menurunkan ego sampai ke tahap yang sangat minimal gitu ya, di mana yang satunya tidak mau menurunkan ego dan dia bisa sampai maksimal, ya pastinya akan ada satu ketimpangan di dalam hubungan. Dan hal ini bisa jadi membawa satu masalah yang dengan disadari atau tidak, makin lama akan semakin keruh gitu loh. Makin lama semakin ngejelimet. Karena apa? Di saat ada masalah, mungkin, kamu pengen selesain tapi pihak sananya ribut, terus kamu, males gitu ya kalau ribut-ribut. Terus mereka mungkin tidak mau karena nanti kita berantem dan segala macam, akhirnya kamu mengalah. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang lama-kelamaan akan membuat kerak gitu ya di dalam hubungan kalian dan lama-lama membuat ya kamunya akan susah untuk bernapas di dalam hubungan ini gitu loh. Dan mungkin bisa jadi dikarenakan kamu selalu berusaha mengerti dan selalu mencukupi apapun keinginan mereka dan memenuhi keinginan mereka, akhirnya apa? Akhirnya ini bisa jadi membawa masalah ke kamu. Kamu jadi terdistract, kamu jadi tidak bisa fokus ke dalam hal yang semestinya kamu lakukan. Bisa jadi ini membawa kamu jadi punya masalah di dalam bidang keuangan karena apa-apa yang mereka maui gitu ya, kamu turutin, akhirnya keseimbangan di dalam finansial kamu juga jadi berantakan. Nah, ini juga bisa, kamu semestinya harus fokus di dalam pekerjaan kamu, dikarenakan kamu nurutin orang ini terus, akhirnya pekerjaan kamu berantakan, gitu loh. Jadi, ada hal-hal yang membuat kamu masuk ke dalam satu masalah dikarenakan masalah-masalah yang tidak terselesaikan gitu loh. Dikarenakan ya ini, kamu mengikuti kata orang ini gitu. Dan banyak hal yang kamu sesali. Kenapa ya gua biarin sampai begini? Kenapa ya gua nggak mengambil langkah atau sikap dari itu gitu ya sehingga ini tidak berlarut-larut seperti ini. Dan bisa jadi dikarenakan situasinya sudah terlalu ruwet gitu ya. Ya nggak tahu lagi mau mulai dari mana. Ini aku juga melihat yang tadi aku ceritain. Kamu sebenarnya punya satu peluang, punya satu kesempatan yang kamu tidak ambil karena kamu mengorbankan hal ini demi orang lain. Dan kamu akhirnya merasa menyesal kenapa gua harus ngelepasin kesempatan itu. Nggak tahu kenapa aku dapat itu cerita gitu ya. Barusan aja lewat gitu. The Hermit card, the Chariot. Iya, aku lihat di sini banyak hal yang kamu perlu pikirkan. Nih,
Kamu mungkin mengambil waktu sendiri. Apakah kamu mau maju ataukah kamu mau tetap ada di sini? Apakah kamu mau membawa hubungan ini maju ataukah kamu mau melepaskan hubungan ini? Jadi kamu lagi berpikir ini. Kamu lagi pengen punya waktu untuk berpikir. Bagaimana caranya gue bisa melanjutkan hubungan ini dengan orang tersebut gitu loh, yang di dalam hubungan ini dengan kamu pastinya gitu ya. Karena muncul sudah ada 2 cabang gitu loh. Yang aku rasain tuh kamu melihat ada 2 cabang. Dan kamu tahu banyak hal-hal yang gue kalahin, banyak hal-hal yang gue pengen dan gue kalahin, banyak keinginan-keinginan gue yang gue tanggalkan atau gue patahkan untuk orang ini. Dan gue jadi ngeliat bahwa gue gak kemana-mana, gue gak berkembang. Gue jadi gak fokus dalam pekerjaan gue jadi gak fokus dalam hidup gue. Dan mungkin pada saat itu kamu tidak terlalu berpikir panjang gitu ya. Tetapi pada satu poin yang aku lihat di sini, kamu akhirnya menyadari banyak hal yang jadi berantakan gara-gara hal yang kamu biarkan ini, karena kamu terus berkompromi ini gitu loh. Ingat sekali lagi ya, aku ngomong begini bukan menyuruh kalian untuk putus ataupun menyuruh kalian untuk menyudahi hubungan, tapi dihadapi gitu loh, dihadapi dan diselesaikan kalau memang punya masalah. Ini bukan buat kalian Capricorn yang nggak punya masalah dan baik-baik aja hubungannya gitu ya. Ini adalah orang yang relate dengan cerita ini dan merasa hal seperti ini. Karena aku lihat banyak penyesalan yang terjadi. Dikarenakan apa? Banyak keraguan, banyak ketidakberanian, di mana dia selalu berkompromi dengan situasi, selalu berkompromi dengan pasangannya di dalam hubungan ini. The World card. Dan kalian mungkin ngerasa bahwa situasi seperti ini tuh berulang terus. Kalau ada masalah, dia nggak diikutin, mungkin dia ngambek, nggak mau ngomong. Akhirnya kamu yang harus baik-baik lagi, kamu yang harus ngalah lagi gitu loh. Page of Cup dalam keadaan terbalik, the Moon card. Iya, dan aku lihat di sini ya, mungkin di dalam kamu mungkin punya satu trauma di mana kamu akhirnya selalu seperti mengalahkan dirimu gitu loh. Kamu ngerasa mungkin rasa yang kayak gini loh, gue kayak nggak pernah cukup, gue kayak nggak pernah enough, gue kayaknya nggak pernah, itu tuh rasa-rasa yang kayak penghargaan terhadap diri pribadi gitu ya, terhadap diri sendiri, sehingga kamu harus selalu berusaha, kamu ingin selalu berusaha memenuhi apa keinginan orang, supaya orang melihat kamu, supaya orang bisa menerima kamu, supaya orang bisa menyayangi kamu, dan supaya orang bisa tetap bersama kamu, karena kamu punya satu rasa takut akan kehilangan. Dan mungkin ini tidak pernah kamu ceritakan, gitu ya. Cuman buat beberapa dari kamu, mungkin ada orang lain dan kamu menyimpan rahasia itu. Dan kamu lagi berpikir gitu ya, gua harus gimana? Buat beberapa dari kamu spesifik sekali. Mungkin dikarenakan situasi dan kondisi di dalam hubungan kamu jadi kepleset gitu ya.
Dan ini mungkin kamu jadi menyesal karena apa? Karena ya situasinya mulai tidak terkendali kalau yang aku lihat di sini. Kalau ada orang lain ini atau kamu terjebak dalam apa ya, dalam affair gitu ya. Dan kamu mungkin sedang memikirkan gimana caranya gue untuk bisa terus baik-baik saja gitu loh. Kalau yang aku lihat di sini. Karena ini aku lihat ada Page of Cup dan The Moon card. Ini ada satu rahasia, ada sesuatu yang kamu tidak ceritakan kepada pasangan kamu. Dan buat beberapa dari kamu ini adalah masalah adanya orang lain dalam kehidupan kamu. Untuk spesifik sekali mungkin tidak semua pastinya, tidak semua Capricorn ya. Tetapi buat beberapa dari kamu ya ada trauma yang kamu tidak ceritakan, yang kamu pendam. Dan mungkin banyak hal-hal yang karena kamu tidak enak ceritakan dengan pasangan kamu simpen. Kamu nggak enak cerita dengan pasangan kamu karena kamu takut dia marah, kamu simpen. Akhirnya lama-lama, iya itu jadi tidak bisa lagi kamu kendalikan gitu loh. Karena mungkin kamu berusaha menjaga situasi supaya tidak berantakan, akhirnya kamu berbohong gitu ya, ataupun mengumpat lagi, nyimpen sesuatu, tapi akhirnya jadi susah gitu loh, dan jadinya akhirnya lama-lama ya bisa ketahuan, dan mungkin sudah ketahuan gitu, dan kamu jadi agak kalap gitu ya sekarang. Buat beberapa dari kamu. Oke. Iya, orang ini mungkin sedang tidak, iya ini ya, The Hermit card, Four of Swords, ada orang yang withdraw themselves gitu ya, orang yang menarik diri dari hubungan ini. Buat beberapa dari kamu mungkin sedang vakum, sedang tidak omongan dulu, sedang memilih untuk ya berpikir introspeksi diri sama-sama gitu ya. Ingin take a break nih, kalau yang aku lihat di sini, aku capek. Aku butuh pikir, aku butuh berpikir. Karena ya mereka mungkin merasa ada satu orang yang merasa tidak diperlakukan dengan adil di sini. Dan mungkin di dalam kepalanya juga lagi riweh gitu ya, sehingga tidak tahu gua tuh harus gimana ya. Gua tuh harus memilih gimana ya. Pilihan yang sedang ada di dalam kepala kamu ataupun di dalam kepalanya pasangan kamu, dan kalian berdua mungkin menyadari bahwa apa ya, hal-hal ini tuh kita biarin sampai jadi berantakan dan jadi susah gitu loh. Dan ini juga bisa dikarenakan ya ada orang ketiga ini, dan akhirnya jadi runyam gitu loh. Ada yang menyesal di sini. Mungkin menyesal kenapa gua membiarkan hal ini terjadi. Kenapa gue mendua? Kenapa gue mengkhianati dia? Bisa juga seperti itu. Sehingga ya yang tadinya mungkin bisa, nanti bisa lah, gampang lah diatur waktunya, gampang lah, asal diperhatiin, asal diseimbangin apa segala macam. Tapi akhirnya pada akhirnya ya nggak bisa juga untuk menjalani seperti itu gitu loh. Dan akhirnya ya pasti akan ketahuan sih gitu kan. Gitu. Oke, Capricorn, ini adalah readingan untuk kalian di bulan Oktober 2020 ya. Maaf kalau tidak resonate, tapi semoga ini memberikan apa ya, manfaat untuk kalian mungkin di depan-depannya gitu ya. Ataupun buat kalian yang relate dengan cerita ini, semoga bisa memberikan manfaat. Melihat dari dua sisi. Tahu yang mana
harus kalian pertahankan, tahu yang mana yang harus kalian bisa lebih fleksibel gitu loh. Tentang prinsip juga gitu ya. Kadang-kadang kita terlalu sering nge-ban diri kita gitu ya, terlalu sering untuk berusaha menyenangkan orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain. Sampai pada satu waktu mungkin kita sendiri kekurangan. Kita sendiri mungkin mempunyai satu kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi dan akhirnya hal itu dibiarkan, tapi pada akhirnya kita masuk ke dalam satu situasi yang menyebabkan kita jadi punya masalah dan punya kecenderungan untuk menyalahkan gitu loh. Menyalahkan situasinya, kenapa waktu itu gua diginiin, kenapa waktu itu gua begini. Tapi kembali lagi, setiap orang selalu punya pilihan gitu loh. Dan di dalam hubungan tidak ada orang yang hanya salah sendiri. Masing-masing pastinya berkontribusi, walaupun mungkin secara tidak langsung. Ya. Dan kadang-kadang banyak gitu ya, bukan kadang-kadang, selalu ada orang yang lebih senang melihat atau menunjuk keluar tanpa sadar bahwa di saat dia menunjuk, dua tangannya dia ke arah yang lain, dua jarinya dia menunjuk ke arah yang lain, tiga jarinya dia menunjuk ke arahnya dia sendiri. Di dalam satu situasi pasti ada sebab akibat. Why and because, ya. Kenapa dan mengapa. Bukan aku menyalahkan kalian, tetapi kalau yang namanya sudah di dalam satu hubungan, tanpa kita sadari, kadang-kadang kita berkontribusi akan adanya masalah di dalam hubungan kita. Apalagi saat kita terlalu sibuk untuk ngejudge yang di luar, gitu ya. Kalau kita tidak terlalu aware dengan apa sih perilaku kita, apa sih yang kita lakukan. Mungkin buat beberapa dari kamu, kan gue udah baik, gue ngikutin dia, gue kan menuhin dia, gue kan selalu ini. Ya, baik dalam satu sisi. Yang lainnya, dengan kamu begitu adalah kamu memanjakan dia dan kamu tidak mengajarkan dia bahwa orang lain juga perlu untuk dipenuhi kebutuhannya, untuk juga saling mengerti dan lain sebagainya. Dan dengan begitu kamu memanjakan sehingga dia jadi orang yang keras kepala, sehingga dia jadi besar kepala dan dia dipupuk untuk menjadi orang yang seperti itu gitu loh. Dan pada akhirnya kamu merasa mungkin jadi kesel, tapi kamu berkontribusi mengembangkan hal itu di dalam diri dia sehingga dia mungkin jadi suka menang sendiri. Lah, habis selama ini dibiarin. Begitu udah jadi disalahin gitu loh. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang tanpa kita sadari itu membuat kita sendiri masuk ke dalam masalah yang tadinya maksudnya baik gitu loh. Maksud gue baik, tapi ternyata disalahartikan atau disalahgunakan oleh orang lain dan akhirnya jadi senjata makan tuan gitu loh, Capricorn. Oke? Ini adalah readingan untuk kalian. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.